Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas perbedaan antara OOP dengan procedural programming secara umum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ardiansah dengan NIM 2310 11 70 0673. Pengertian dasar dari OOP. Apa itu OOP? OOP itu adalah paradigma berbasis objek, fokus pada kelas dan objek, serta contoh bahasanya adalah Java, C++, dan Python. 2. Apa itu procedural programming? Procedural programming adalah paradigma berbasis langkah-langkah atau prosedur, fokus pada urutan instruksi, contoh bahasanya adalah C, Pascal, dan Python. Perbedaan utamanya. Yang pertama adalah struktur program. OOP adalah program yang dibagi menjadi kelas dan objek. Sedangkan prosedural, program yang dibagi jadi fungsi-fungsi. Lalu yang kedua, pengelompokan data serta fungsi. OOP. OOP adalah data dan fungsi disatukan dalam objek. Sedangkan prosedural, data dan fungsi dipisahkan. 3. Enkapsulasi. OOP, data yang disembunyikan dalam objek, misal private field. Terus yang kedua, prosedural, data seringkali global dan mudah diakses dari mana-mana. Yang pertama ini contoh gaya dari prosedural. Di sini saya membuat import Java Util Scanner. Itu mengimport kelas scanner dari library Java untuk membaca input dari keyboard. Terus bawahnya ini ada public class procedural. Itu mendeklarasikan kelas utama bernama procedural. Terus karena Java wajib menggunakan kelas, walaupun ini gaya prosedural, kita tetap harus membungkus semuanya dalam kelas. Terus yang kedua ini ada static string nama dan int umur. Itu merupakan dua variabel global dan static. Artinya bisa diakses langsung oleh semua metode dalam kelas ini tanpa buat objek. Ini merupakan khas dari pemrograman prosedural. Data bersifat global, bukan milik objek tertentu. Terus selanjutnya itu ada public static void input data. Ini membuat fungsi prosedur untuk input data. Static artinya fungsi ini bisa dipanggil tanpa membuat objek kelas. Terus ada scanner, new scanner. Ini untuk membaca input dari keyboard. Selanjutnya ini adalah system out print, memasukkan nama. Bawahnya ini ada nama, variabel nama, dan scanner. Jadi nanti bakal nampil memasukkan nama, lalu kita masukin namanya di sini. Selanjutnya bakal nampil juga karena ini sistem out print masukkan umur. Terus bawahnya variabel umur, nanti dia masuk ke umur. Terus selanjutnya ada public static void tampilkan data. Ini merupakan fungsi lain untuk menampilkan data yang sudah dimasukkan. Terus bawahnya ini ada system out print line. Ini menampilkan nama dan bawahnya ini menampilkan umur. Lalu kita masuk ke mainnya. Mainnya ini ada input data. Input data ini hasil dari si fungsi yang di atas tadi. Dan ini tampilkan data merupakan juga fungsi dari yang di atas tadi. Jadi disatukan dalam main. Hasilnya akan seperti ini. Saya memasukkan nama saya, Raka. Lalu umur saya 21. Yang memasukkan nama dan kita akan memasukkan nama itu dapatnya dari si input data ini. Itu merupakan fungsi dari input data. Yang masukkan umur juga sama. Itu merupakan fungsi dari input data. Dan tampilkan data adalah fungsi dari si tampilkan data ini. Dia ada menampilkan nama dan juga umur. Keduanya digabungkan dalam satu main. Lalu selanjutnya ini adalah gaya berbasis OOP. Di sini sedikit berbeda, namun hasilnya bakal sama seperti dari prosedural. Di sini atasnya ada kelas mahasiswa, merupakan blueprint untuk membuat objek. Terus di sini variabel umur
dan nama adalah privat. Kenapa privat? Akan hanya bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Terus masih sama, di sini ada input data dan tampilkan data. Bedanya di sini tidak statik. Terus di sini kita masuk ke dalam kelas utama untuk menjalankan program. Kita buat juga public static void main-nya. Dan selanjutnya ini adalah sama seperti scanner. Kita menginput dari keyboard bakal masuk ke variabel. Variabelnya sudah ada di kelas mahasiswa. Lalu kita panggil instance-nya yang sudah kita buat di sini. Misalnya ini bebas mau apa. Tapi karena sini saya membuatnya MAS, jadi kita masukin di sini MAS. Dan hasilnya akan sama seperti codingan sebelumnya. Sini saya buat berbeda nama lengkap saya. Dan umurnya 22. Sama seperti yang tadi. Sekian dari saya tentang penjelasan perbandingan antara OOP serta pemrograman prosedural. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.